saya Dava Manggala Putra dengan NIM 63251274 dari BSI Cabang Pemuda. Perkenalkan, nama saya Niki Kusuma Andari dengan NIM 63250062. Perkenalkan, nama saya Dia Miranda Aulia dari kelas akuntansi dengan NIM 63250842. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak penghasilan 22. PPh 22 itu adalah pajak yang dipungut atas perdagangan barang, impor, ataupun penjualan barang mewah. Dipungut oleh bendahara pemerintah, instansi tertentu, ataupun badan usaha. Umumnya bersifat tidak final dan dapat dikreditkan di akhir tahun pajak. Pajak ini merupakan mekanisme pemungutan di muka yang membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari transaksi perdagangan dan impor barang. Pemungut PPh pasal 22 diantaranya ada Bank dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka memungut PPh 22 atas kegiatan impor barang ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua adalah Bendahara dan BUMN. Mereka memungut PPh 22 atas pembelian barang dengan dana APBN atau APBD. Dan yang ketiga ada industri tertentu, yaitu ada industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi wajib memungut PPh 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Wajib pajak swasta yang memungut PPh 22 ada 3 kategori. Yang pertama ada ATPM atau APM kendaraan, yaitu adalah agen tunggal pemegang merek dan importir kendaraan bermotor wajib memungut PPh atas penjualan kendaraan. Yang kedua ada BBM, gas, dan pelumas. Itu adalah produsen atau importir bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, dan pelumas wajib memungut PPh 22 atas penjualan produknya. Terus yang ketiga ada industri dan hasil alam, bahan usaha industri baja serta pedagang, pengumpul hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu selanjutnya ada pengecualian dari PPh 22. Transaksi yang dikecualikan dari pemungutan adalah pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum, PDAM, dan benda pos tidak dikenakan PPh 22. Pembelian gabah atau beras juga dikecualikan dari pemungutan pajak ini. Impor barang yang dibebaskan bea masuk, pembayaran terkait dana BOS, serta pembayaran ke rekanan pemerintah dengan surat keterangan bebas PPh 22 juga termasuk pengecualian. Selanjutnya ada tarif pajak PPh 22, pembelian oleh bendahara. Kalau pembelian oleh bendahara itu tarif itu 1,5% ya. Di sini ada contoh studi kasusnya. Pada tanggal 24 April 2023, Dinas Pendidikan Nasional Kota Yogyakarta membeli mebel dan alat tulis kantor lain dari PT Utama senilai 350 juta. Itu sudah termasuk dengan PPN 11%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kota Yogyakarta adalah caranya adalah dengan untuk yang pertama adalah mencari dasar pengenaan pajaknya dulu, yaitu dengan cara 100 per 111 dikalikan dengan 350 juta, yang dimana hasilnya adalah 315 juta 315.315 rupiah. Dan untuk mencari PPh pasal 22-nya itu dengan tarifnya yaitu 1,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, yang dimana di sini hasilnya adalah 4.729.729 rupiah. Tarif pajak PPh pasal 22 atas impor barang. Yang pertama, yang memiliki API angka pengenal impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Yang tanpa API 7,5% dari nilai impor. Contoh studi kasusnya yaitu PT Jaya Makmur yang memiliki API mengimpor barang dari Korea dengan harga faktur 200.000 US dollar. Biaya asuransi sebesar 2% dan biaya angkut 5% dari harga faktur. Bea masuk yang ditetapkan sebesar 10% dari SIF.
Kursman Q yang digunakan adalah 15.000 per 1 US dollar. Berdasarkan data tersebut, berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Jaya Makmur? Jawabannya, yang pertama kita cari shift dalam rupiahnya dulu dengan menambahkan harga faktur yaitu 200.000 US dollar, lalu ditambah biaya asuransi sebesar 2% dari harga fakturnya yaitu 4.000 US dollar, dan ditambah biaya angkut 5% dari harga faktur yaitu 10.000 US dollar dikali 15.000 rupiah yang menghasilkan 3.210 juta. Yang kedua, hitung bea masuknya dengan mengalikan 10% dikali 3.210 juta, yaitu menghasilkan 321 juta. Yang ketiga, menghitung nilai impornya dengan menambahkan shift 3.210 juta ditambah 321 juta yang menghasilkan 3.500.531 juta. Jadi PPh 22 yang harus dibayar oleh PT Jaya Makmur yaitu 2,5% dikali 3.531 juta yang menghasilkan 88.275.000. Kapan batas waktu penyetoran PPh pasal 22? Umumnya disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, yang impor barang disetor saat pembayaran bea masuk atau saat penyelesaian dokumen barang. Jika dipungut bea cukai, disetor maksimal 1 hari kerja setelah pemungutan. Yang pembelian oleh bendahara disetor oleh pemungut kas negara melalui bank atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SSP atas nama rekanan. Berikutnya kita masuk ke pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, sewa, dan imbalan selain tanah atau bangunan. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada penerima. Contoh penghasilannya ada jasa konsultan, jasa teknik, sewa kendaraan, dividen, royalti, dan hadiah atau penghargaan. Lalu tarif pajak PPh 23, yang pertama ada tarif 15% dari bruto, berlaku untuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang, royalti, serta hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif 2% dari bruto, berlaku untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan, serta imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Contoh objek pajaknya, jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, sewa kendaraan, sewa mesin, royalti atas hak cipta, dividen dari penyertaan modal, bunga pinjaman, dan hadiah kompetisi. Saya akan menjelaskan tarif PPh 23 tanpa EPWP. Jadi, jika tarif PPh 23 itu, jika orang yang menerimanya itu tidak mempunyai NPWP, tarif pajaknya itu dikenakan 2 kali lipat atau 100% dari pajak aslinya. Jadi, kalau misalnya kalian itu, biasanya kan kalau yang punya NPWP itu cuma 15% ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak mempunyai NPWP itu bisa jadi 30%. Begitupun yang tarifnya itu 2%. Kalau kalian punya NPWP itu tarif hanya 2%, dan yang tidak punya NPWP itu dikenakan tarif 2 kali lipatnya yaitu 4%.
Baik, selanjutnya ada pengecualian dari PPh 23. Penghasilan yang tidak dikenakan oleh pemotongan PPh 23 ini ada PPh final, yaitu penghasilan yang sudah dikenakan PPh final seperti bunga deposito, tabungan, dan hadiah undian tidak dipotong PPh 23 lagi. Ada juga pembayaran bank, yaitu pembayaran kepada bank tidak dikenakan PPh 23 atas dividen PT Dakim Negeri dari PT lain juga dikecualikan dengan syarat tertentu. Jadi jika PT sama PT itu dia tidak dikenakan PPh 23. Selanjutnya ada pengecualian lainnya, yaitu sewa tanah atau bangunan. Itu PPh pasal 4 ayat 2, jadi bukan PPh 23, dia kenanya di PPh pasal 4 ayat 2 dan termasuk dikecualikan oleh PPh 23. Baik, selanjutnya ada perbandingan PPh 22 dan PPh 23, yaitu memahami perbedaan kunci kedua jenis pajak penghasilan PPh 22 dan PPh 23. PPh 22 dipungut atas perdagangan barang, impor, barang mewah dengan tarif 0,25% dan 7,5%. Sedangkan PPh 23 dipotong atas jasa, modal, sewa, royalti, dividen, hadiah, dan lainnya dengan tarif 2% dan 5%. Kalau untuk sewa itu 2%, kalau untuk dividen, royalti, dan lain-lain itu dikenakan tarif 15% dengan syarat memiliki NPWP. Dan jika tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan adalah 30%.